Halo sahabat PPG Prajabatan. Kali ini kita bertemu di dalam kampanye praktik baik yang berjudul penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, ZPD, pada mata pelajaran Matematika Materi Pemusatan Data kelas 12 MM1 di SMK Veteran 1 Sukoharjo. Sebelum membahasnya lebih dalam, apa sih arti dari scaffolding? Seperti yang kita ketahui bersama, secara garis besarnya scaffolding adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan sendiri. Lalu, bagaimana dengan arti ZPD? ZPD secara garis besarnya adalah suatu menegaskan potensial perkembangan yang bisa terjadi dengan memberikan anak kesempatan untuk berkolaborasi dengan seseorang yang lebih tahu. Scaffolding pada ZPD intinya membahas apa? Jadi, inti dari scaffolding pada ZPD adalah nanti kita memberikan suatu bantuan kepada peserta didik, bisa berupa bantuan dari pendidik maupun teman sejawat yang lebih berpotensi menguasai materi dan perlahan-perlahan mengurangi bantuan. Supaya lebih jelasnya, mari simak penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development, ZPD, di kelas 12 MM1. Sedikit saya jelaskan bahwa pada pembelajaran yang akan disampaikan ini memiliki tujuan, yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan ukuran letak data dengan tepat. Supaya lebih memahami dalam penerapan scaffolding pada ZPD dengan metode PBL, simaklah beberapa urutan pembelajaran yang diambil sebagai hiklik dalam memunculkan scaffolding pada ZPD. Belum memperkenalkan peserta didik pada permasalahan yang akan didiskusikan, saya memberikan tes berupa soal kuis yang dikemas dalam board wall dengan jumlah soal 2, dengan tujuannya adalah untuk menguji kemampuan awal peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi pertimbangan pada pengelompokan di dalam kelompok diskusi selanjutnya. Kemudian di sini saya memperkenalkan permasalahan yang akan dibahas dengan membekalinya dari pemusatan data tunggal, kemudian menceritakan sebuah pemantik pada suatu permasalahan yang akan dibahas di kelompok diskusi. Yang didiskusikan adalah suatu permasalahan pemusatan data dengan data kelompok, seperti itu. Masuki pada fase yang selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik. Nah, di sini saya membagi menjadi 6 kelompok. Dengan setiap kelompok adalah kelompok yang heterogen. Nah, kelompok ini dilatar belakangi dari hasil dari tes kemampuan awal pada awal pembelajaran tadi. Jadi setiap kelompok itu adalah kelompok heterogen yang anggotanya adalah peserta didik yang mahir, sangat mahir, maupun menuju mahir, seperti itu. Memasuki pada fase 3, ini adalah fase yang menjadi highlight dari scaffolding pada ZPD. Nah, di sini pendidik dan teman sebayanya berperan dalam scaffolding. Nah, tadi kan sudah dibagi kelompoknya heterogen. Nah, di setiap kelompok itu guru melihat bagaimana perkembangan dari pemecahan permasalahan yang diberikan. Kemudian diberikan scaffolding seperti memberikan contoh, kemudian mengajari, kemudian seperti memberikan cara yang mudah untuk dipahami, memberikan kiasan-kiasan. Nah, dengan cara-cara tersebut guru memberikan scaffolding dan perlahan-lahan juga guru memberikan bantuannya itu dikurangi, jadi tidak terlalu intens, disesuaikan dengan kelompoknya. Nah, di sini pun juga bebarengan dengan teman sebayanya. Nah, teman sebayanya ini juga melakukan scaffolding kepada temannya yang belum memahami. Scaffolding yang diberikan kepada teman itu seperti memberikan contohnya, kemudian memberikan pemahaman yang mudah untuk dicerna, karena terkadang memang teman itu lebih mudah memberikan pengertian daripada guru.
Masuki pada fase yang keempat, di sini perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, yaitu main, median, modus. Nah, di sini terlihat sekali bahwa masing-masing kelompok menguasai dari persoalan-persoalan yang diberikan dan dengan mudahnya memaparkan hasil yang diberikan. Karena tadi sudah diberikan scaffolding baik dari pendidik maupun teman sebaya. Jadi mereka dengan sangat pede memaparkan hasilnya. Dan di sini terlihat bahwa diskusi berjalan secara aktif dan peserta didik juga berkontribusi dengan baik dalam proses pemaparan atau sajian karya di sini. Memasuki pada fase yang terakhir adalah mengevaluasi dan menganalisis. Nah, di sini guru meng-cross-check hasil dari paparan dari peserta didik dan memberikan pertanyaan terbuka kepada peserta didik apakah sudah benar pekerjaan dari temannya itu. Jika memang ada yang salah, guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pembenaran pada hasil yang telah dipaparkan di sini dan memberikan kesempatan pada kelompok lain juga untuk memberikan pendapatnya di mana kesalahan tersebut. Ternyata seperti itu ya penerapan dari scaffolding pada ZPD dengan metode PBL, Problem Based Learning. Setelah melewati scaffolding pada ZPD terlihat hasil yang dicapai, yaitu sebagai berikut. Hasil yang pertama adalah peserta didik dapat mengerjakan LKPD dengan baik pada setiap anggota kelompok. Nah, di sini terlihat setiap anggota kelompok itu fokus dengan kerjaan dari diskusi kelompok. Nah, dari hasilnya itu dilihat bahwa LKPD yang dikerjakan masing-masing peserta didik itu memberikan hasil yang baik setelah dilakukan scaffolding di dalam diskusi. Kemudian yang kedua adalah presentasi berjalan secara aktif. Nah, di sini terlihat bahwa peserta didik sangat aktif dalam mempresentasikan hasil karyanya. Dan dari segi audiens juga berkontribusi dengan baik dengan memperhatikan maupun bertanya apa yang kurang tepat. Dan ada beberapa momen itu ketika presentasi yang disajikan itu kurang tepat, temannya yang mengerti bahwa itu kurang tepat memberikan pendapatnya bahwa kesalahan yang ini tuh harusnya solusinya seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ketika pembelajaran itu sudah pada di ujung, itu pendidik memberikan suatu tes asesmen formatif. Masih menggunakan board wall sebagai ujinya atau kuisnya dan memberikan hasil yang baik. Dilihat dari hasil dari board wall-nya itu kan ada rankingnya itu kan. Dilihat bahwa hasilnya itu memang bagus-bagus dari peserta didik setelah dilakukan scaffolding, sudah direkap data juga, hasilnya baik. Nah, nyatanya strategi scaffolding mendorong peserta didik untuk belajar melalui keterlibatan aktif dari mereka sendiri. Peserta didik mendapat bantuan atau memberikan bimbingan secara bertahap kepada peserta didik dari guru, teman sebaya pada pembelajaran agar mereka lebih terarah, sehingga proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai dapat terlaksana dengan baik. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada siswa kelas 12 MM1 pada mata pelajaran matematika sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan dari scaffolding.